Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Kurang sehat tapi ya alhamdulillah masih baik. Oke, Alhamdulillah masih kuat ya untuk datang ke sesi konseling saat ini. Nah, sebelumnya saya sangat ingin berterima kasih kepada Anda karena Anda telah mau menyediakan waktu ataupun menyempatkan waktu untuk bisa hadir dalam sesi konseling saat ini bersama saya. Nah, sebelumnya saya ingin meminta izin kepada Anda untuk merekam ataupun video sesi konseling ini. Apakah diperbolehkan? Iya, nggak apa-apa. Oke. Nah, apakah tempat duduk Anda ataupun cara duduk Anda sudah membuat Anda nyaman? Nyaman. Dan apakah posisi duduk saya sudah membuat Anda nyaman juga? Iya, nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih. Nah, sebelumnya pernah gak sih ikutan sesi konseling gitu? Konseling baru sih sebenarnya, baru pertama kali, jadi lumayan agak grogi sebenarnya. Iya, gak apa-apa ya, belajar karena pertama kali gitu. Iya. Nah, karena Anda belum pernah melakukan sesi konseling, mungkin saya akan membahas sedikit ya mengenai konseling itu apa dan apa aja yang ada di konseling ini. Iya, boleh. Nah, sesi konseling ini adalah sebuah layanan bantuan yang dilakukan oleh tenaga profesional, yaitu disebut dengan konselor, dan juga membantu seseorang gitu ya mengatasi permasalahannya gitu, dan dinamakan sebagai konseling gitu, yaitu sekarang saya konselor, Anda sebagai konseling gitu. Iya. Nah, dalam sesi konseling juga biasanya dilaksanakan sekitar 30 sampai 45 menit gitu. Per satu sesi. Iya, per satu sesi. Nah, di dalam konseling juga terdapat beberapa asas gitu ya, ataupun bisa disebut aturan. Nah, yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi apapun permasalahan yang dibahas sekarang dalam sesi konseling tidak akan disebarluaskan. Jadi Anda itu gak perlu khawatir gitu ya, jika permasalahan ini akan tersebar luas, itu tidak akan terjadi. Iya, aman gitu. Terus yang kedua di sini ada asas kepercayaan. Jadi semoga kita kedepannya di setiap sesinya terjalin rasa percaya gitu satu sama lain. Entah itu Anda sebagai konseling ke konselor, sebagai konselor juga ke konseling gitu. Ya, nah selanjutnya ada asas kesukarelaan. Jadi Anda sebagai klien ini datang ke sesi konseling ini tanpa paksaan. Apakah benar? Iya, benar sekali. Iya. Nah, kalau sudah begitu, di sini mungkin untuk sesi pertama ini belum masuk ke permasalahan ya. Tapi di sini kan sebelumnya saya sudah memberitahu Anda mengenai intake inform ya. Oh iya, Yang harus yang Anda harus isi itu. Ya. Nah, mungkin sekarang saya akan validasi dulu ya tentang intake inform ini. Di sini ada nama lengkap Keisha Razo Septiani ya. Oke, nama panggilannya suka dipanggil Kay ya? Iya, benar Kay. Iya. Mungkin alamat lengkap di perumahan Gria Taman Sari ya? Oh, kebetulan dekat kampus saya. Oh, gitu. oh iya benar ya. Iya. Nah, setelah itu agama Islam. Oh, sekarang mahasiswa ya? Iya, mahasiswa semester 6. Semester 6, berarti kuliah sambil kerja gitu? Iya, benar sekali. Oke, berarti kerjanya sip-sipan gitu Iya, ya? sip. Oke, sangat rajin ya, rajin. Saya bukan keadaan. Ya. Di sini Anda menyukai 3 warna, yaitu hitam, coklat, krem. Iya benar. Nah, kalau boleh tahu kenapa sih Anda menyukai warna itu? Aduh, kesannya kayak
bumi banget ya. Oh iya, Cewek bumi. Cewek bumi. Iya, lagi ngetren Cewek ya. bumi. Kenapa ya? Alasannya mungkin karena saya gak suka yang mencolok kali ya, gak Iya. suka jadi apa ya, yang paling mencolok warna di antara yang lainnya. Jadi saya Iya. suka yang netral, yang kalem, yang soft juga mungkin ya, ngejreng-ngejreng ya, gitu. gak pede aja kalau warna yang terlalu Terang terang soft. gitu. Oke, dan mungkin cocok juga ya di Anda warna kalem netral gitu. Nah, di sini juga ada 3 tempat yang Anda sukai dan pernah dikunjungi: pantai, danau, taman bunga. Berarti Anda sering banget ke sana gitu ya? Iya sih, soalnya tenang aja sih kalau di alam gitu kan, Iya. itu termasuknya alam ya. Iya, alam. Jadi kayak sejuk, terus kayak indah, Iya. gitu aja bikin tenang gitu. Jadi suka kesana, sering main gitu. Oke, berarti Anda kalau mengunjungi kayak pantai, danau, Anda merasa tenang sekali gitu. benar. Masalah-masalah hilang Iya, mendadak. sesaat. Oh iya, sesaat. Oke. sebenarnya. Nah, di sini ada 3 hobi juga yang Anda tekuni. Yang pertama membaca, yang kedua memasak, yang ketiga berenang. Mungkin Anda suka membaca sekali, berarti ambis sekali ya? Kenapa ya? Gak tahu sih, rasanya kayak membaca kayak jadi gak inget waktu aja. Oh iya. Jadi kayak, oh ternyata sudah selama ini membaca terus gitu. Kenapa kan kalau udah membaca jadi menambah insight pengetahuan baru Iya, buat betul. saya gitu. Jadi kayak suka aja, wah ternyata gini nih gitu. Tahu Iya. tentang sesuatu yang baru gitu. Bagus, berarti anaknya rajin banget ya gitu. Sebenarnya iya sih, bisa dibilang gitu Iya. mungkin ya. Bisa dibilang gitu. Iya, sangat bagus gitu ya. Dari sini ada 3 prestasi yang Anda pandang penting dalam hidup. Yang pertama, rajin dalam bidang akademik. Yang kedua, fokus dan bisa mencapai goals. Yang ketiga, prestasi dalam nilai yang tinggi. Nah, kelihatan banget ya dari sini juga Anda itu sangat orang-orang yang sangat bisa memanage gitu ya. Iya sih. Gak tau kenapa kalau saya kalau gak terorganisir gitu sehari-hari kayak Iya. kacau banget, udah mungkin ada masalah atau apa, terus kegiatan saya mungkin gak terstruktur gitu. Iya. Jadi kayak makin stres aja buat saya gitu. Iya, oke. Lalu di sini ada nah, kegiatan yang Anda lakukan di kehidupan Anda yang membuat Anda larut, nyaman, dan bahagia. Di sini ada pergi ke tempat yang damai. Tadi mungkin ya seperti contohnya ke alam gitu kan. Lalu melakukan kegiatan di rumah, membaca buku gitu ya. Itu sangat bagus banget gitu. Nah, di sini mungkin ada ketakutan ataupun fobia Anda. Nah, boleh diceritakan lagi gak? Anda biasanya ngerasa takut atau cemas akan hal apa gitu? Sebenarnya mungkin banyak kali ya ketakutan atau yang bikin saya cemas, tapi mungkin kalau yang paling saya rasakan mungkin ketika di tempat ramai sih. Oke, di tempat ramai. Iya. Mungkin kan sekarang Anda bekerja ya di Mall Iya. Matahari sebagai karyawan mungkin ya. Iya. Nah, Anda kan di sana mungkin sering berhadapan dengan konsumen Iya. gitu. Nah, Anda berarti sering juga merasakan cemas ketika di Iya, tempat nah itu kerja. menjadi sangat tantangan sih sebenarnya bagi saya, yang harus saya hadapi gitu ya, yang harus saya coba lawan sebenarnya. Karena ketakutan, gak tahu kenapa ketika saya di tempat ramai atau masuk gitu ke tempat ramai, rasanya itu kayak cemas, kayak banyak orang yang ngeliatin, terus apa ada yang salah gimana nih, takut ngelakuin kesalahan, takut gimana diliatin semua orang, diketawain gitu. Jadi
sebenarnya ini juga jadi tantangan buat saya gitu, makanya saya mencoba adaptasi juga sebenarnya di tempat kerjaan gitu, eh, dan alhamdulillahnya sih lingkungan atau temannya juga, maksudnya teman karyawan saya juga ngebantu lah istilahnya gitu. Terus juga mencobalah melatih diri gitu supaya terbiasa gitu sama di tempat yang ramai gitu. Oke, nah berarti Anda ini memiliki rasa cemas gitu ya ketika berhadapan dengan konsumen Anda gitu ya di tempat kerja. Dan jadi itu tuh menjadi salah satu tantangan juga hidup Anda gitu ya. Mungkin kalau misalkan waktu rasa cemas itu muncul, Anda seringnya kayak melempar ke teman kerja yang lain gitu. Iya benar, minta bantuan kayak gimana ya? Kayak ngasih kode gitu buat manggil ke sini, ngeladein gitu, gitu gitu sih biasanya. Oke. Nah, apakah Anda ini menderita dengan rasa cemas yang terjadi dalam diri Anda itu? Sebenarnya gimana ya? Kalau dipikir-pikir sekarang menderita banget sih sebenarnya, soalnya kadang rasa cemas itu bikin saya gugup, dimana mungkin terlihatnya jadi tidak profesional mungkin ya di depan konsumen gitu ya, karena mungkin saya kadang ngejawabnya gagap gitu, gagu kayak kan gak enak juga gitu di depan konsumen. Jadi menurut saya sih terganggu banget sebenarnya gitu. Oke, jadi Anda merasa terganggu banget gitu ya, karena mungkin takutnya kan kalau di dunia pekerjaan itu harus profesional ya, sesuai job kita itu apa. Oke. Nah, di sini apakah Anda sering merokok, minum minuman keras? Enggak ya? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah. Nah, di sini ada juga di Take Info 3 hal yang ingin Anda capai gitu ya untuk hidup lebih baik dan juga mengalami peningkatan. Nah, mungkin bisa diceritain apa sih 3 hal yang ingin Anda capai dalam perubahan di diri Anda gitu, jadi diri lebih baik. Sifat atau gimana? Mungkin bisa dari rasa cemas tadi ataupun apa gitu. Tentunya 3 hal yang saya capai mungkin kebalikan dari yang tadi ya, mungkin dari yang masalah yang tadi. Tentunya saya ingin merasa lebih percaya diri sih, apalagi kan tadi mungkin cemas itu mungkin secara tidak langsung muncul juga karena saya kurang percaya diri mungkin. Jadi saya 3 hal yang ingin saya capai, mungkin saya bisa lebih percaya diri, terus juga saya lebih lebih menghargai gitu, mencintai diri saya sendiri gitu, karena mungkin dari situ juga bisa membuat saya lebih percaya diri juga gitu. Terus mungkin ingin bisa lebih baik lagi sih, apalagi dalam sejujurnya karena saya mungkin bisa dibilang belajar sambil kerja gitu. Jadi saya ingin bisa fokus meskipun menjalani keduanya. Itu sangat sulit ya untuk bisa membagi waktu itu gitu, perlu keahlian juga, kebiasaan gitu membagi waktu. Oke, jadi yang suatu hal lebih baik yang ingin Anda capai itu yang pertama mungkin ingin meningkatkan rasa percaya diri gitu ya, tentunya untuk bisa mengurangi rasa cemas tadi, apalagi di tempat pekerjaan Anda sangat membutuhkan kepercayaan diri yang tinggi gitu ya untuk menghadapi konsumen-konsumen yang datang gitu. Oke. Nah, jika Anda ini melakukan ataupun memiliki ataupun bisa jadi disebut dengan menjadi sesuatu, apa sih yang Anda inginkan gitu?
ingin menjadi apa gitu. Kalau bisa Anda bisa melakukan hal itu, ingin menjadi apa? Pekerjaan atau Iya, dari pekerjaan bisa, atau jadi pribadi yang lebih baik juga bisa gitu. pengen pribadi yang lebih baik sih, benar tadi kata teteh gitu. Iya. Pribadi lebih baik segalanya sih sebenarnya, apalagi pengen untuk selanjutnya mungkin pengen pekerjaan yang lebih baik lagi juga gitu. Jadi semoga gitu bisa cepet lulus, jadi bisa mungkin pekerjaan yang lebih proper atau lebih baik gitu daripada yang sekarang gitu. Karena kan sekarang mungkin karena kebutuhan keadaan gitu, jadi apa namanya teh Gak apa-apa gitu ya, ini juga sementara gitu. ya Supaya bisa dapat penghasilan. Jadi pengennya nanti ya lebih baik lagi gitu dibanding pekerjaan yang sekarang. Oke, baik. Nah, di sini mungkin selanjutnya ada alasan apa sih Anda ingin mengikuti sesi konseling ini gitu? Alasan kenapa saya mau ikut konseling ini mungkin ya. Sebenarnya ingin keluar mungkin ya dari masalah yang tadi saya sebutkan gitu, dari kecemasan saya, ketakutan saya di mana di tempat kerja gitu kan. Karena kan tempat kerja mungkin lebih gimana ya, kan harus profesional gitu, diawasi juga, ada atasan juga, dimana saya pasti kan dinilai gitu kan, ada pengawas juga gitu. Jadi saya tidak ingin masalah ini menjadi penghalang saya gitu untuk dalam pekerjaan saya gitu, dimana pekerjaan ini sangat penting sih untuk saya gitu. Jadi saya ingin semoga dengan konseling ini gitu saya bisa keluar dari masalah yang tadi disebutkan gitu. Oke, jadi tujuan Anda mengikuti sesi konseling ini karena Anda ingin keluar dari zona permasalahan tadi ya. Khawatir Anda itu mungkin kalau misalkan rasa cemas tadi terus-terusan didiamkan, nanti kedepannya takutnya ada teguran dari atasan ataupun menghambat pekerjaan juga ya. Oke, semoga dengan Anda mengikuti sesi konseling kita bisa saling membantu gitu ya, supaya permasalahan Anda, rasa cemas Anda itu bisa teratasi gitu ya. Oke, nah di sini kita akan membahas mengenai DAS. Nah, DAS ini suatu kuesioner ya untuk bisa mengukur seberapa tingkat rasa cemas Anda, mungkin stres Anda gitu ya. Nah, di sini tuh ada ukuran, yaitu ada pilihan 0, yaitu tidak sesuai dengan saya sama sekali atau tidak pernah gitu ya. Dan untuk 1 sesuai dengan saya sampai tingkat tertentu atau kadang-kadang. Dan 2 sesuai dengan saya sampai batas yang dapat dipertimbangkan. Yang ketiga sangat sesuai dengan saya gitu ya. Nah, jadi di sini nanti ada beberapa pertanyaan untuk mengukur tersebut. Anda tinggal menjawab tingkatannya tadi, 0 atau 1 atau 2 atau 3 gitu ya. Oke. Nah, di sini yang pertama itu ada, saya merasa bahwa diri saya menjadi kesal karena hal-hal kecil. Mungkin berapa? 2. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada, saya merasa pusing dan seperti mau pingsan. 3. Berarti itu relate banget ya. Mungkin ketika rasa cemas muncul sangat membuat saya lemas sekali, rasanya pusing sekali gitu. Oke. Lalu di sini ada, saya sama sekali tidak menikmati berbagai hal. 2. Oke, berarti kadang-kadang terjadi juga ya gitu. Lalu ada, Andanya merasakan terengah-engah atau tidak dapat bernafas padahal Anda tidak berolahraga sama sekali. 3. 3. Oke.
Nah, di sini saya sepertinya membenci hidup saya sendiri. Kadang-kadang sih muncul jadi dua sih. Oke, dua. Lalu di sini ada saya cenderung bereaksi berlebihan terhadap suatu situasi. Iya, dua. Oke. Lalu saya merasa gemetar, misalnya pada tangan gitu, tremor. Tiga, sangat Tiga. pasti itu. Ketika rasa cemas gitu ya, pasti tangan Anda begitu. Oke. Selanjutnya di sini ada saya merasa tertekan tentang banyak hal. Dua. Oke. Lalu di sini saya merasa ketakutan dalam menghadapi suatu situasi. Tiga. Sangat rileks juga ya. Di sini ada saya mudah merasa tersinggung. Dua. Saya merasa sulit untuk bersantai. Tiga. Karena produktif sekali ya Anda. Jadi pengen bisa memanage waktu terus gitu. Iya. Di sini ada saya masih tersinggung ya. Lalu selanjutnya di sini ada saya mudah merasa tersinggung. Dua. Oke, lalu saya merasa sulit untuk bersantai. Tiga. Sangat relate banget ya. Lumayan. Nah, lalu di sini ada saya merasa tidak bisa berhenti bersedih dan tertekan. Jadi selalu merasa sedih ataupun tertekan gitu. Sangat saya rasakan jadi tiga. Oke, tiga. Nah, di sini ada saya merasa kesal ketika orang lain menyela saya. Dua. Oke. Saya merasa seperti hampir panik. Tiga. Oke, saya membenci diri saya sendiri. Anda merasa sering membenci diri sendiri gitu? Kadang-kadang mungkin ya jadi dua. Oke. Saya merasa bahwa diri saya tidak baik. Tiga. Lalu saya merasa bahwa diri saya ini mudah kesal sekali gitu. Dua. Nah, saya bisa merasakan detak jantung saya berdetak sangat cepat meskipun saya tidak melakukan aktivitas yang berat. Satu. Oke. Saya merasa takut tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba takut gitu. Kadang-kadang iya sih jadi Dua aja. Lalu saya merasa bahwa hidup itu sangat mengerikan. Tiga. Oke. Nah, nanti setelah sesi konseling ini selesai baru akan saya hitung ya desnya supaya nanti saya bisa mengetahui berapa persennya gitu. Nah, kedepannya mungkin setelah mengetahui hal tersebut saya bisa lebih memprediksi juga gitu ya. Nah, mungkin untuk sesi konseling yang pertama ini dicukupkan dulu karena memang sesi satu ini untuk membahas mengenai intake inform gitu ya, untuk mendalami dulu Anda itu orangnya seperti apa kayak gitu. Nah, kalau begitu mungkin semoga kita bisa bertemu lagi gitu ya di sesi kedua nanti untuk bisa membahas lebih dalam lagi mengenai konseling ini gitu ya. Dan mudah-mudahan kedepannya kita berdua bisa saling bekerja sama gitu ya untuk berkomunikasi lebih baik lagi di sisi konseling selanjutnya. Mungkin kalau untuk pemberitahuan
bisa di WhatsApp aja ya, di nomor gitu. Oke, nah sebelumnya saya ingin terima kasih ya karena Anda telah sangat baik bekerjasama dengan saya dalam sesi konseling pertama ini. Selamat bertemu lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.